Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum modul 8, pengukuran waktu kerja. Kali ini saya akan memaparkan dahulu materinya secara sekilas, kemudian dilanjutkan cara pengolahan datanya. Nah, pengukuran waktu kerja merupakan usaha untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan operator untuk menyelesaikan pekerjaan secara wajar dan dalam lingkungan kerja yang terbaik. Pengukuran waktu kerja dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran waktu kerja secara langsung dan tidak langsung. Pada pengukuran waktu kerja langsung, dapat dilakukan menggunakan jam henti atau stopwatch dan work sampling. Sedangkan pengukuran waktu kerja secara tidak langsung, menggunakan data waktu gerakan atau pengamatannya tidak dilakukan secara langsung di tempat. Berikutnya, manfaat waktu baku. Yang pertama digunakan untuk penentuan jadwal dan perencanaan kerja, kedua manpower planning atau perencanaan kebutuhan tenaga kerja, yang ketiga mengestimasikan biaya-biaya untuk upah karyawan, yang keempat penjadwalan produksi dan penganggaran, kelima perencanaan sistem pemberian bonus dan insentif bagi karyawan yang berprestasi, dan keenam indikasi output yang mampu dihasilkan oleh seorang pekerja. Selanjutnya yaitu langkah pengukuran waktu kerja. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan dan mencatat waktu kerja. Kedua, melakukan uji keseragaman dan kecukupan. Ketiga, menghitung penyesuaian. Keempat, menghitung waktu normal. Kelima, menghitung kelonggaran. Keenam, menghitung waktu baku. Dan ketujuh, menghitung output standar. Tetapi pada praktikum kali ini kita tidak melakukan uji keseragaman dan kecukupan, karena data yang akan diolah dianggap sudah seragam dan cukup, sehingga penghitungannya langsung menghitung penyesuaian, waktu normal, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu penyesuaian dan kelonggaran. Ada 4 metode, yang pertama yaitu SCUMART, di mana performance kerjanya itu menurut kelas super fast, fast, excellent, good, dan seterusnya. Yang kedua, Westinghouse, di mana performance kerjanya berdasarkan faktor skill, effort, condition, dan konsistensi. Ketiga, objektif, yaitu performance kerjanya berdasarkan tingkat kecepatan kerja dan tingkat kesulitan pekerjaan. Keempat, Bedaux dan Sintesa, yaitu membandingkan waktu penyelesaian setiap elemen gerakan dengan tabel data waktu gerakan. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan 3 metode, yaitu SCUMART, Westinghouse, dan objektif. Rumus-rumus yang akan kita gunakan, yang pertama yaitu waktu normal, yang diperoleh dari penyesuaian dikalikan waktu siklus. Yang kedua, waktu baku, diperoleh dari waktu normal kali 100% dibagi 100% dikurangi allowance. Dan berikutnya, output standar, diperoleh dari 1 dibagi waktu baku. Nah, mungkin itu saja untuk materi pengukuran waktu kerja. Selanjutnya akan dijelaskan cara pengolahan datanya. Berikut cara pengolahan data pada modul pengukuran waktu kerja. Jadi, kami nantinya akan menyajikan data mengenai elemen kerja di stasiun kerja milling dan turning, dan waktu prosesnya dari masing-masing elemen kerja. Berikutnya, kalian harus menentukan dahulu allowance atau kelonggarannya. Nah, allowance ini ada faktor yang berpengaruh, yaitu tenaga, sikap kerja, gerakan kerja, kelelahan mata, suhu, atmosfer, dan lingkungan. Nah, cara menghitungnya sendiri, yang pertama untuk tenaga, kita bisa melihat dari tabel kelonggaran, ini nantinya juga akan diberikan pada kalian. Nah, untuk tenaga, karena ini kegiatannya mengukur, jadi dianggap atau diasumsikan sangat ringan. Dan yang melakukan adalah pria. Jadi, allowance-nya bisa diberikan antara 6 sampai 7,5%. Di sini kita berikan 6%. Selanjutnya yaitu sikap kerja. Kita asumsikan dia berdiri di atas 2 kaki, sehingga allowance-nya yang ini 1 sampai 2,5%. Kita bisa berikan
2%. Selanjutnya gerakan kerja. Diasumsikan dia normal gerakannya, jadinya allowance-nya 0%. Selanjutnya kelelahan mata. Karena pekerjaannya mengukur, jadi kan membutuhkan ketelitian. Dan di sini pencahayaannya dianggap baik, sehingga allowance-nya 6-7,5%. Kita bisa memberikan 6%. Selanjutnya, untuk suhu. Jadi, untuk suhu, atmosfer, maupun lingkungan, ini kalian bisa memberikan allowance-nya itu sama pada setiap elemen kerjanya. Kenapa? Karena pekerjaan ini dilakukan pada satu tempat yang sama. Sedangkan untuk tenaga, sikap kerja, gerakan kerja, dan kelelahan mata, itu bisa berbeda tiap elemen kerjanya bergantung pada elemen kerja masing-masing. Oke, untuk suhu, kita anggap suhu pada ruangan tersebut yaitu normal, suhunya 22-28 derajat, sehingga allowance-nya bisa diberikan 0-5%. Sini kita berikan 3%. Selanjutnya untuk atmosfer, kita anggap juga diasumsikan baik, sehingga allowance-nya 0%. Selanjutnya untuk lingkungan, itu diasumsikan bersih, sehat, cerah, dengan kebisingan rendah, sehingga allowance-nya 0%. Setelah itu, kita jumlahkan semuanya. Nah, akhirnya ditemukan allowance-nya itu 17% pada elemen kerja mengukur benda kerja awal. Selanjutnya kita menentukan penyesuaian atau rating faktornya metode SCUMART. Nah, caranya itu cukup mudah karena hanya dengan menentukan performance kerjanya berdasarkan kelas-kelasnya dibagi penyesuaian normalnya yaitu 60. Langsung aja, contohnya pada elemen kerja pertama yaitu mengukur benda kerja awal, kita asumsikan bahwa performance kerjanya itu good atau nilainya 70, sehingga penyesuaiannya menjadi sebesar 1,17. Nah, ini berlaku untuk elemen-elemen kerja yang lain. Jadi ditentukan dulu performa kerjanya pada masing-masing elemen kerja. Kalian asumsikan, kemudian dibagi dengan penyesuaian normalnya yaitu 60. Untuk penyesuaian selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut.